Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam penyembahan kita bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah terbatas untuk hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau mengorbankan diri-Mu Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan seperti Engkau, Bapa yang mengasihi anaknya. Oleh sebab itu kami kagum Tuhan atas setiap karya yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, akan memberikan pujian penyembahan yang terbaik Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal lagi. Kau sungguh indah tiada. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, buat menyertai-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna, kami bersyukur. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kau layak terima pujian, Kau layak terima sembah kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar. Biarkan kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Amin, amin. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan menyembah, memuji Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah sampai di tempat ini maupun yang masih dalam perjalanan. Kau sertai mereka Tuhan, supaya bisa bersama-sama dengan kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Shalom.
Shalom. Shalom. Amin. Kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diberikan kuasa. Amin. Amin. Kuasa dimanapun kita berdiri, kemanapun kita melangkah, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Kita angkat pujian, kami terima. Mari kita sama-sama menari untuk Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Amin. Katakan kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemana, amin, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Katakan kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami, amin, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita angkat pujian teramat baik, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dalam hidup kita. Katakan di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku
hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan di hadapan kemegahanmu, di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku. Katakan membawa hidupku. Amin. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Katakan engkau baik. Amin. Teramat baik. Katakan engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Katakan teramat baik, teramat baik, teramat baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita semua masih bisa datang ke tempat ini untuk menyembah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau gak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami ingin menari Tuhan, bersuka Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang kami cinta Tuhan. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Katakan sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi
kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Katakan sebagai Bapa, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. katakan ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, kami mau mencintai-Mu lewat pujian kami, lewat sembah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Kau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia. Sempurnakan senang hidupku agar indah bagi-Mu. Katakan sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia. Sempurnakan senang hidupku agar indah. Sekali lagi kita akan pujian. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggal. Amin. Tuhan yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu.
kita tetap dalam hadirat Tuhan. Rasakan akan lawatan Tuhan. Hari ini Roh Kudus melawat kita semua. Dia menyentuhmu, memulihkanmu, menguatkanmu. Haleluya. Kami sembahkan, kami tinggikan Kau, Yesus. Kau yang layak disembah, layak dimuliakan. Haleluya, sembah Dia. Rasakan jamahan Tuhan hari ini. Terus kau rasakan jamahan Tuhan. Dia menjamah apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Kesesakan di hatimu, bahkan di titik kehancuranmu, di dalam hatimu yang paling dalam. Roh Kudus mengerti. Ada rasa takut, khawatir, hari ini Tuhan pulihkan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman. Bersabdalah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Bukan sekedar perkataan, tetapi kuasa-Mu yang nyata di tempat ini. Urapi hamba-Mu. Dan biarlah saat hari ini segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus. Kami yang ada di sini hamba-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dengan satu tema, oke sebentar. Ya, dengan satu tema, yaitu membangun generasi. Ya. Kita akan belajar tentang membangun generasi. Tema ini sebenarnya satu kerinduan dari Tuhan sendiri dan begitu juga diterapkan di dalam gereja, yaitu membangun generasi. Di dalam kita berbicara tentang membangun generasi, kita menyadari adanya satu persiapan yang mesti dilakukan. Ya, ketika kita mau membangun satu keluarga, kita juga ada persiapan untuk kita memulai di saat kita mau berkeluarga. Begitu juga saat hari ini dengan tema yang diberikan kepada saya itu membangun generasi. Maka ada satu persiapan yang harus dimulai di dalam kaitannya dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari sejarah bangsa Israel. Saat mereka dibawa kepemimpinan Musa akan memasuki suatu tanah perjanjian yang diberikan oleh Elohim kepada mereka. Ada satu hal yang dipersiapkan oleh Musa dengan dia menuliskan kembali semua tentang hukum-hukum Tuhan di dalam kitab Ulangan. Kemudian banyak hal yang menjadi kesalahan-kesalahan Israel
yang kemudian juga dituliskan juga supaya bangsa ini benar-benar bukan suatu bangsa yang hanya berakhir di sini saja, tetapi memiliki generasi dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga saya percaya di tempat ini, kita semua yang ada di sini, kita rindu di gereja ini ada generasi penerus. Amin. Begitu juga dengan keluarga kita. Kita juga merindukan ada generasi penerus. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa dikatakan gereja dan keluarga dipanggil untuk mempersiapkan generasi unggul. Kita punya pelayanan di tempat ini. Bagaimana kita mempersiapkan agar ada generasi yang unggul. Kita punya keluarga, kita juga merindukan agar generasi kita menjadi generasi yang unggul. Dari hal yang saya pelajari, memang ada yang saya perhatikan di dalam keluarga kami juga ya, keluarga besar kami. Memang ada yang dikatakan, oh bagus, ada yang dikatakan juga tidak. Ya. Tetapi setelah saya pelajari, memang benar ada hal-hal yang menjadi penyebabnya. Oleh karena itu dikatakan, dari satu keluarga besar, seringkali ada saja yang keturunannya kurang baik. Yang kadang-kadang bikin jengkel, ya. Yang lebih lagi melanggar hukum. Itu kalau kita berbicara dari satu keluarga besar. Yang kadang-kadang kita menginginkan agar semuanya itu baik. Semuanya itu menjadi generasi yang unggul. Ini dari kenyataan di mana kita memiliki keluarga ataupun keluarga besar. Benar, Bapak Ibu? Tetapi hari ini kita yang ada di sini, kita tidak mau. Kita mau belajar agar generasi baik di dalam gereja maupun di keluarga menjadi generasi yang unggul. Karena itu dikatakan ketika Israel akan memasuki tanah perjanjian, maka Musa mempersiapkan semuanya. Ada hal-hal yang kita bisa belajar hari ini. Dikatakan begini, dalam bacanya Ulangan 4 ayat 1 sampai 9, nanti kita akan membaca ayat itu perlahan-lahan. Dikatakan begini dalam slide ini, sebelum memulai era baru di tanah perjanjian, Musa mengajar generasi baru bangsa Israel untuk memperhatikan hal-hal penting. Hal itu tertuang dalam kitab Ulangan agar generasi baru menjadi unggul dan tidak mengulangi kesalahan generasi lama. Ini dituliskan, dipaparkan semuanya agar bangsa Israel belajar lagi, mengingat lagi, agar tidak mengulangi kesalahan generasi lama. Bapak Ibu yang menjadi orang tua, seringkali ada satu titik tertentu di mana kita seringkali mengulangi satu kesalahan yang kita anggap kecil. Saya kasih contoh begini. Kalau dulu orang tuanya susah, ya, saya terlahir dari keluarga yang pas-pasan, terlatih untuk bisa mandiri. Ya. Di usia 10 tahun, 12 tahun harus bisa bersekolah sendiri, pergi ke sekolah sendiri tanpa diantar orang tua. Kita ke sekolah. Benar? Ya. Terus kalau rumahnya agak jauh, naik angkot. Bisa kita lakukan? Bisa. Kemudian ketika kita menjadi orang tua, diberkati Tuhan,
lebih baik dari sebelumnya, punya kendaraan, ya, punya motor, punya mobil. Kita antar anak kita terus menerus. Satu hari ketika anak itu harus melakukan kegiatan sekolah yang dimana orang tuanya tidak bisa membantu. Nah, bagaimana dengan anak ini? Aduh, saya nggak bisa. Jadi tetap merepotkan orang tua. Berbeda. Kelihatannya kecil kan? Tetapi kalau kita lihat itu akan menjadi besar. Akhirnya menjadi generasi yang tidak mandiri. Maunya semua terfasilitasi. Anak-anak sekarang belajar masak aja nggak mau. Gampang, tinggal beli. Padahal yang namanya realita kehidupan, ya, anak perempuan harus belajar masak. Bahkan sekarang laki-laki pun masak juga. Ya. Nah, ini mulai. Kelihatannya kecil, tetapi ini sebenarnya memiliki arti yang luar biasa. Dari hal ini kita belajar. Kalau kita tidak memberikan penjelasan kepada anak-anak kita tentang ada hal-hal yang harusnya mereka mandiri, maka ini akan menjadi kesalahan terus-menerus. Anak tidak bisa mandiri, bagaimana mau jadi generasi unggul? Jawabannya tidak bisa. Akhirnya generasi kita menjadi generasi kaum rebahan. Ya. Pulang dari sekolah atau pulang dari kuliah, langsung masuk kamar nyalain AC, rebahan main HP. Betul? Iya. Bagaimana bisa menggali potensi dirinya kalau seperti itu? Mau jadi apa ke depannya? Boro-boro menjadi profesor. Ya. Jangankan menjadi satu ekonom yang luar biasa. Setiap pulang dari sekolah, dari kuliah, nyalain AC, masuk kamar, pegang HP lagi. Ini baru pembukaan nih, udah nggak enak dulu ya. Tapi ini fakta. Fakta sekarang hari ini. Kemudian generasi-generasi sekarang mulai dikelompokkan menjadi generasi Z, generasi apalagi, generasi ini dan itu. Sampai akhirnya terbangun mindset. Oh, saya adalah generasi ini loh, papa mama. Kamu nggak bisa mengatur saya loh. Saya di generasi ini loh. Nah, akhirnya menjadi karakter. Makanya saya bilang ke anak-anak saya, nggak ada generasi-generasi seperti itu. Generasi yang ada generasi yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Karena itu membentuk mindset. Ya. Contoh, kalau bapak ibu terlahir di daerah yang miskin, yang susah gitu kan, pasti mindsetnya apa? Wah, saya ini orang miskin. Saya ini orang susah, nggak mungkinlah bisa maju, ya kan? Terus menerus. Kemudian orang luar datang bilang begitu juga. Mana bisa kamu maju? Ya. Kamu aja terlahir dari keluarga yang susah. Ya. Kamu ada di daerah miskin, yang bahkan daerahnya nggak bagus. Nah, akhirnya tanpa disadari itu membentuk. Ketika kita mau bergerak keluar, kita mengalami kesulitan. Rasa minder, rasa tidak bisa menerima keadaan. Kemudian ya sudahlah, saya memang begini keadaannya. Begitu juga dengan pengelompokan generasi-generasi sekarang ini. Lama-lama membangun mindset.
Saya cari dalam Alkitab nggak ada generasi-generasi begitu. Ya ada generasi sesuai dengan firman Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dikatakan begini, bahwa ketika Musa mengajarkan hal ini dikatakan agar bangsa Israel menjadi generasi yang unggul dan tidak mengulangi kesalahan generasi yang lama. Jadi kalau dikatakan tidak mengulangi kesalahan generasi yang lama, berarti perlu diingatkan. Begitu juga anak, kalau untuk diajar mandiri perlu diingatkan. Saya setelah bilang ke anak saya, kalau kamu kuliah, itu sebenarnya kamu sudah mulai memasuki kehidupan nyata, real life-nya. Kamu belajar pendidikan, ilmu, tetapi sebenarnya setelah itu kamu harus memasuki kenyataan hidup kamu yang sesungguhnya, di mana ada tantangan, ada hal yang kamu harus hadapi. Karena itu saya katakan kepada anak saya, kuliah di tempat yang memang kamu bisa magang kerja. Karena ujung-ujungnya setelah kuliah ngapain? Bekerja atau berbisnis. Tapi kan seorang berbisnis perlu belajar untuk bekerja dulu kan? Karena apa? Inilah kenyataannya. Banyak generasi sekarang, kalau terkait dengan pekerjaan yang susah-susah, ataupun tidak bisa menerima lingkungan pekerjaannya, langsung dia keluar. Oh saya masih muda, keluar lagi. Tanpa disadari usianya sudah tua. Kesempatannya hilang. Kemudian bilang, kenapa Tuhan hal ini harus terjadi kepada saya? Ya. Jadi itu berbicara tentang mentalitas. Nah sekarang kita akan masuk. Hal yang pertama yang kita dapat belajar untuk mempersiapkan generasi unggul, yang pertama adalah ada satu kriterianya adalah generasi yang takut akan Tuhan. Nah ini yang perlu gereja ajarkan, keluarga ajarkan, bahwa perlu mengenalkan Tuhan kepada anak sejak dini dan menanamkan rasa takut akan Tuhan. Kita baca selanjutnya, dikatakan begini. Di dalam Ulangan 4 ayat 2-4, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Elohimmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Elohimmu masih hidup pada hari ini. Kita lanjutkan lagi. Salah satu sikap takut akan Tuhan adalah tidak menambahi atau mengurangi perintah Tuhan dalam ayat yang kedua. Keluarga dan gereja perlu mengajarkan secara utuh. Secara apa? Utuh kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan membawa kepada kehidupan, sedang sikap memberontak terhadapnya akan mengantar kepada hukuman. Ini jelas loh. Ya, kalau kita mau membangun generasi, kita harus memperkenalkan Tuhan sejak dini dan mulai mengajarkan mereka tentang rasa takut akan Tuhan. Yang menjadi satu titik renungannya hari ini dikatakan adalah agar tidak menambahi atau mengurangi perintah Tuhan. Generasi sekarang lebih banyak
ya, suka menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Contoh gampangnya, Bapak Ibu, saudara-saudari ingat saat Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Ya. Di atasnya Adam dan Hawa ada kepemimpinan, yaitu Yahweh Elohim sendiri. Oke. Kemudian iblis tahu caranya, bagaimana? Yaitu dia membangun satu mindset agar manusia ini mengkudeta pemimpinnya. Benar? Supaya mereka melakukan pelanggaran. Berhasil. Dari sini kita belajar bahwa dalam hidup ini generasi-generasi muda mesti perhatikan bahwa engkau memerlukan seorang pemimpin. Kalau kita berbicara pemimpin, kita berbicara tentang penggembalaan. Banyak generasi sekarang ini mengatakan bahwa saya melalui siaran online sudah cukup. Yang penting mana yang saya suka, itu yang saya pilih dan saya dengarkan. Tetapi kalau ditanya siapa gembala sidangnya, rata-rata bingung siapa gembalanya. Kelihatannya benar, betul? Ya. Ada dalam satu ruang lingkup gereja, betul? Tetapi tidak punya penggembalaan. Kan dari awal Tuhan meng-create manusia, menciptakan manusia dengan struktur kepemimpinan. Tuhan Yesus pun datang, dia sebagai gembala yang agung. Kenapa hal ini bisa menjadi satu bentuk pengurangan dari kebenaran firman Tuhan? Bagaimana bisa menjadi generasi unggul yang takut akan Tuhan? Amin. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Maksud saya begini, kehidupan di dunia ini, di dalam satu negara ada kepemimpinan, di dalam satu perusahaan ada kepemimpinan, di dalam gereja pun ada kepemimpinan, ada penggembalaan. Nah, generasi kita mesti ajarkan untuk mengerti tentang arti penggembalaan. Supaya apa? Supaya hal yang baik yang dari atas itu, yang dari Tuhan sendiri, kan turun dengan struktur kepemimpinan. Bagaimana kalau seorang ataupun generasi tidak mengerti hal ini, bisa mengalami hal yang baik yang dari Tuhan? Ini fakta. Akhirnya anak-anak sekarang, generasi sekarang menjadi seperti generasi yang sulit sekali diatur. Ya. Renungan kemarin yang saya bagikan tentang anak yang susah diatur. Ya. Karena tidak mau mengikuti aturan Tuhan. Jadi kita belajar hari ini dari pengalaman kita selama menjadi orang Kristen, berjemaat. Ya. Kalau memang dahulu ada kesalahan, kita mengabaikan satu penggembalaan, kita menganggap, oh ada gembala, enggak ada gembala, sama saja. Itu kesalahan. Ya. Kita memerlukan penggembalaan. Dan biarlah kepada generasi kita ajarkan tentang hal ini. Dikatakan supaya apa? Hal yang merupakan kesalahan jangan terjadi di generasi di bawah kita. Amin. Orang kalau mengerti hal ini, saya percaya ya, dari Tuhan yang baik itu turun dan mengalir begitu berlimpah. Jadi jangan salahkan kalau banyak hal-hal yang buruk yang terjadi dalam diri kita karena seringkali
kita mengabaikan penggembalaan. Ini struktur, nggak bisa diubah, nggak bisa dikurangi. Seorang jemaat itu punya gembalanya itu satu. Masa seorang jemaat punya gembalanya sampai 2 dan 3? Amin. Kalau Tuhan Yesus itu gembala kita yang agung, masa ada lagi Tuhan Yesus yang lain sebagai gembala yang agung? Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus ada di dalam satu penggembalaan. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Pak, gembala sidang saya orangnya kelemer-kelemer. Nggak enak. Nggak gaul. Saya katakan hari ini, ada yang namanya Tuhan yang menentukan. Justru disitulah engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Gimana dong Pak? Enggak seperti gembala yang lain. Wah, dia seperti Eliab, gagah, keren. Wah. Tetapi saya katakan hari ini, disinilah kita belajar untuk takut akan Tuhan. Amin. Nah, kita mesti ajarkan kepada generasi kita. Jangan kita abaikan ataupun kita katakan, oh enggak apa-apa, oh enggak apa-apa. Lewat online aja udah cukup. Saya katakan, berarti kita menambahi atau kita mengurangi kebenaran firman Tuhan-Nya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Itu yang pertama dari rasa takut akan Tuhan. Yang kedua adalah generasi itu harus diajar untuk mendengar ajaran Tuhan. Kasih kepada Tuhan ditunjukkan bukan dengan perasaan di dalam hati semata-mata, namun diwujudkan dalam perbuatan atau tindakan. Dikatakan dalam Ulangan 4 ayat yang kelima, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Nah, disuruh ingat. Seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohimku. Supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Dikatakan, ingatlah. Nah, jadi yang kedua, untuk kita dapat membangun generasi yang unggul, kita harus mengajarkan mereka untuk mendengar ajaran Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Itu diingat selalu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada satu pergeseran, ya, pergeseran mindset di dalam generasi yang sekarang ini. Ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, anak sekarang akan menjawab dikit-dikit firman Tuhan. Dikit-dikit firman Tuhan. Kami pun menyadari sebagai orang tua. Mungkin Bapak Ibu sudah berulang kali mengatakan, ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Nah, anak itu menjawab, Papi Mami, dikit-dikit firman Tuhan. Dikit-dikit firman Tuhan. Padahal di dalam ayat ini dikatakan, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohimku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Diajarkan terus, diulang-ulang. Kenapa? Saya mau katakan begini. Ketika itu diajarkan berulang-ulang, diingatkan, itu akan ada di dalam
kehidupan kita menyatu. Saya kasih contoh begini. Saya ingat dulu kalau pertama kali belajar sudah menerima Tuhan terus ke gereja ya. Saya suka dengerin Bapak Pendeta bilang begini. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau hari ini engkau punya masalah, ingatlah hanya Tuhan Yesus yang menolong. Saya dalam hati begini, aduh antara susah kemudian ingat Tuhan Yesus menolong, kayaknya kesusahannya lebih besar deh. Iya kan? Kemudian sudah dong, lulus sekolah, mau bekerja. Aduh, gimana ya cari pekerjaan? Kan gak tahu. Akhirnya saya ingat kata-kata hamba Tuhan ini, gembala sidang ini. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Saya ingat, iya juga ya. Gimana caranya? Oh, dengan kita berdoa, kita punya iman. Jadi itu yang terekam. Dari sekian banyak yang terekam itu saya ke gereja, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Saya ingat-ingat, oh hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Dan memang Tuhan bukakan jalan ketika saya mengingat perkataan itu. Dan saya dalam Alkitab, oh iya benar ya. Nah, generasi muda terkadang kan sulit tuh menerima. Tetapi kita harus terus mengajarkan, mengingatkan. Jangan bosan. Kenapa? Realita hidup generasi di bawah kita harus menghadapi. Kalau dengan kita ajarkan terus-menerus, baik di dalam dia suka ataupun tidak suka, itu akan menjadi hal yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus tekankan akan hal itu terus-menerus tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan kita biarkan, oh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kita harus tekankan terus firman Tuhan. Karena manusia itu begitu. Setelah jatuh ke dalam dosa, keinginannya adalah memberontak. Pikirannya selalu penuh dengan keinginan memberontak. Oleh karena itu, kita yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, ada anak-anak kita, ya, ada jemaat yang kita layani, kita harus ajarkan ini. Baik mereka dalam keadaan pergumulan yang berat atau dalam keadaan berkelimpahan, kita harus ajarkan kebenaran firman Tuhan. Agar selalu mengingat Tuhan, agar selalu takut akan Tuhan. Banyak generasi sekarang menjadi generasi yang rapuh. Ya, dikit-dikit mau bunuh diri. Rapuh. Jadi kita terus ingatkan akan hal ini. Amin. Ajarkan terus kebenaran firman Tuhan. Kalau anak mulai melawan, ingatkan, anak, hormatilah ayah dan ibumu. Karena kan kita kan didesain begini, oh jangan terus-terusan firman Tuhan, kita harus ganti polanya gitu kan. Kita ganti polanya, akhirnya menjadi samar pengertiannya. Dan tidak tercapai apa yang Tuhan mau. Kalau saya lebih suka ya sudah, kamu sebagai anak hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya engkau diberkati atau berbahagia dan lanjut umurmu. Ini harus kamu mengerti, tidak ada tawar-menawar. Tapi orang tua saya seperti ini Pak. Tapi firman Tuhan katakan begitu. Enggak ada lagi namanya kita harus menambahi atau mengurangi. Ajarkan itu. Satu hari saudara, pasti mereka generasi kita akan mengingat. Kenapa ya orang tua saya bicara itu? Setelah mereka berkeluarga, baru tahu kan? Benar? Apa artinya menghormati orang tua?
Yang sudah berkeluarga memahami? Ya. Dari sini kita belajar bahwa untuk mempersiapkan generasi unggul, ajarkan terus kebenaran firman Tuhan. Ajarkan terus. Anak-anak kita mungkin yang hari ini mengalami kesulitan, saya percaya mereka baru mengingat apa yang orang tua katakan. Benar ya yang mama bilang, benar ya yang papa bilang. Aduh, kalau seandainya dulu, ataupun saya dapat mengulang waktu, saya ingin mengulang kembali. Tapi jawabannya tidak bisa. Kita lanjutkan lagi. Tindakan kasih kepada Tuhan dapat dinyatakan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan kehendaknya ada di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka yang mengasihinya adalah mereka yang menuruti segala perintah-Nya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15-16 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi benar-benar kita yang mengajarkan tentang, menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau generasi kita itu mengikuti semuanya, melakukannya, maka hal yang besar, perkara-perkara yang dahsyat pasti Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Jadi sebagai orang tua, sebagai gereja, penggembalaan, jangan segan-segan untuk terus-menerus mengajarkan tentang firman Tuhan. Walaupun ada yang kaya, uangnya banyak, tetap ajarkan kebenaran firman Tuhan secara utuh. Mau dia kasih uangnya banyak, tetap ajarkan firman Tuhan secara utuh. Enggak boleh mengurangi atau menambahi. Secara utuh. Karena kita mau jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang unggul, generasinya yang unggul. Karena itu pengajarannya harus utuh. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah kita mempersiapkan agar generasi yang unggul itu adalah generasi yang memiliki hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu. Di dalam Ulangan 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sampai di sini dulu, dikatakan begini, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi ada identitas kita sebagai orang percaya. Ada identitas kita sebagai generasi penerus. Dan begitu juga dengan generasi anak-anak kita harus memiliki identitasnya, yaitu hikmat Tuhan. Orang lihat, seperti itu ya anak-anak Tuhan. Oh, generasi di Cibunar benar-benar generasi yang memiliki hikmat yang luar biasa. Jadi harus ada ciri khasnya. Bangsa Israel terkenal oleh karena apa? Oleh karena mereka berakal budi, bijaksana pada waktu itu. Ya. Sampai sekarang kita melihat satu perkembangannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah benar-benar Tuhan yang hidup. Ya. Kita bisa melihat cerminannya sekarang ini. Ya. Hikmat Tuhan, ya. Pengertian Tuhan ada di dalam bangsa pilihan ini. Nah, kita yang terhisap oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama. Tuhan memberikan hal yang sama. Engkau dan saya adalah orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Amin. Pengembalaan di tempat ini adalah pengembalaan yang memiliki hikmat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki hikmat Tuhan. Generasi di bawah kita adalah generasi yang memiliki hikmat Tuhan. Amin. Zaman Salomo menjadi besar karena hikmat yang Tuhan berikan. Berarti sebenarnya kalau kita memiliki hikmat Tuhan, generasi kita memiliki hikmat Tuhan, maka akan menjadi generasi yang unggul, yang besar. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu hal yang saya catat setelah kita membahas tentang hal ini. Yang takut akan Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, kemudian memiliki hikmat Tuhan. Ada satu hal yang ingin saya bagikan yang menjadi satu perenungan saya juga secara pribadi. Kita buka dalam Hakim-Hakim 2 ayat 8 sampai 12. Slide ke-13. Dikatakan begini. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnas Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Elohim nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Kita tahu ketika dalam Ulangan 4 ayat 9 dikatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ada satu kalimat ditekankan begini, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Yaitu satu pengalaman, mereka mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mereka mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mereka juga mengerti tentang hukum Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Dikatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Itu dalam kitab Ulangan zaman Musa. Kemudian berlanjut kepada zaman Yosua. Ya. Berlanjut lagi dikatakan di dalam ayat selanjutnya, di dalam tadi Hakim-Hakim 2 ayat 8 sampai 12. Era Yosua, kemudian orang-orang yang seumurannya, yang seangkatannya meninggal semua. Kemudian dikatakan bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan.
Dikatakan begini dalam bahasa Inggrisnya, di slide selanjutnya, dikatakan bahwa bangkitlah satu angkatan yang tidak memiliki pengalaman pribadi atau mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi. That had not personally experienced the Lord's presence. Yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan bahwa yang tidak mengalami akan kehadiran Tuhan. Pertanyaannya begini. Kan zamannya Musa, dikatakan bangsa Israel diingatkan terus. Kemudian bangsa Israel pasti melakukan dong. Mereka juga mengerti tentang kehadiran Tuhan kan. Oh, Tuhan hadir. Tuhan nyata. Kemudian zaman Yosua, mereka tetap mengalami tentang kehadiran Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ya. Terus berlangsung. Dan kemudian pasca Yosua, kemudian dikatakan lahir angkatan yang tidak mengerti tentang kehadiran Tuhan. Angkatan yang tidak mengalami akan kehadiran Tuhan. Angkatan yang tidak mengerti akan hadirat Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertanyaan ini pun harus kita timbulkan untuk kita. Hari ini, pengembalaan punya jemaat. Keluarga, ada anak. Yang menjadi satu perenungannya begini, apakah anak-anak kita bisa mengerti akan kehadiran Tuhan? Akankah anak-anak kita peka dengan hadirat Tuhan? Bukan sekedar ilmu pengetahuan yang mereka gali, tetapi ada satu hal, yaitu agar mereka peka dengan hadirat Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Kadang-kadang kita yang menjadi orang tua kurang peka dengan hadirat Tuhan. Kita lebih peka kalau jalan dalam tempat kegelapan ada hadirat setan. Oh, nanti ada setan, saya takut nih. Lebih peka, ya kan? Ini yang menyebabkan akhirnya dikatakan masuk ke zaman hakim-hakim banyak kesulitan yang terjadi. Mereka tidak lagi memahami firman Tuhan dengan utuh, menyimpang ke kanan ke kiri, dan akhirnya banyak penderitaan yang terjadi. Kemudian kalau zaman sekarang, mama papanya sudah tua, anaknya datang dengan problem. Aduh mama, papa, saya punya masalah seperti ini. Karena ternyata setelah kita tarik ke belakang, anak ini tidak peka dengan hadirat Tuhan. Betul? Kalau kita peka dengan hadirat Tuhan, maka kita akan memahami tentang ajaran Tuhan. Dan kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan. Banyak anak-anak sekarang, mungkin generasi di bawah saya, ya, kalau banyak kesulitan ataupun banyak pergumulan, itu yang dicari papa mamanya untuk menyelesaikan persoalannya. Tidak ada kematangannya, tidak ada kemandiriannya. Padahal firman Tuhan jelas memproteksi kita, menguatkan kita, dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Amin. Kita lanjutkan lagi, dikatakan begini, itu tadi tidak peka dengan hadirat Tuhan. Jadi oleh karena itu ajarkan kepada anak-anak kita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang hadirat Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup.
bukan AI yang hidup. Ya, robot AI, ya, ChatGPT, ya, hidup. Tiap hari ngomong apa, cari apa, ChatGPT muncul semua. Ya. Ya. Yang terjadi begitu. Jadi tidak peka lagi dengan hadirat Tuhan. Ini yang menjadi problemnya. Sehingga banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Saudara rindu enggak generasi di bawah kita semuanya hidup di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan? Rindu? Ya, karena itu ajarkan untuk peka akan hadirat Tuhan. Keluar dari hadirat Tuhan, dikatakan tidak tinggal di dalam aku. Problem besar yang terjadi. Dikatakan begini yang kedua, ataupun yang tidak dikatakan yang tidak mengenal perbuatan yang dilakukan Elohim bagi orang Israel. Nah, ini yang kedua adalah dari kita dulu ya, kemudian kepada generasi kita. Seringkali kebaikan Tuhan kita abaikan ketika kita ada dalam pergumulan. Kebaikan Tuhan yang lalu-lalu itu seperti panas disiram hujan sehari. Ya, panas disiram hujan. Enggak lagi kita bisa mengingat kebaikan Tuhan ketika kita ada dalam pergumulan. Sering kita seperti itu? Ya. Jadi kebaikan Tuhan itu tidak kita kenal lagi, tidak kita bisa kenang lagi. Karena pergumulan yang kita hadapi. Sebagai orang yang mempersiapkan generasi unggul, sebagai gereja yang mempersiapkan generasi unggul, ingatkan terus tentang kebaikan Tuhan. Walaupun di dalam pergumulan. Amin. Jangan sampai kebaikan Tuhan itu tidak kita ingatkan. Karena pergumulan yang kita hadapi. Karena kita percaya ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan pasti mengingat kita. Berarti kita tetap percaya. Jadi persoalan yang kedua apa? Iman. Kita seringkali di dalam mempersiapkan generasi tidak melakukannya dengan iman. Ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, ketika kita mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, lakukan semuanya itu dengan iman. Bukan rutinitas. Ya. Lakukan dengan iman. Karena apa? Ketika kita melakukannya dengan iman, maka kita menyerap kuasa yang dari sorga. Turun. Dan hal-hal yang bersifat sorgawi akan terjadi. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah yang harus kita belajar. Jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang dikatakan sebagai angkatan yang lain, yang tidak mengerti tentang hadirat Tuhan, yang tidak mengerti atau mengenal tentang kebaikan Tuhan. Jadi kita mesti ingatkan hal ini. Amin. Saya rindu anak-anak saya menjadi generasi unggulan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di sini juga rindu seperti itu. Atau yang belum berkeluarga juga rindu. Apabila saya memiliki keluarga, saya memiliki generasi yang benar-benar generasi unggul.
Karena itu mari kita belajar hari ini. Kita sadari apa yang menjadi kesalahan masa lalu, jangan kita ulangi lagi. Tetapi terus ingat kepada kebenaran firman Tuhan. Agar benar-benar generasi kita menjadi generasi unggul, generasi yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan generasi yang menjadi generasi yang luar biasa karena hikmat Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Amin. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita menaikkan pujian yang pertama, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami menyadari saat hari ini firman-Mu yang disampaikan bagaimana kami harus belajar mempersiapkan generasi, membangun generasi. Kami memiliki keterbatasan ya Tuhan. Tetapi ketika kami melihat kepada kebenaran firman-Mu, ada Roh Kudus yang menjadi penolong kami, yang memampukan kami untuk kami mengerjakan semuanya ini. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Membangun generasi, mempersiapkan generasi, kita memerlukan hikmat Tuhan. Membangun generasi, mempersiapkan generasi, kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Membangun generasi, mempersiapkan generasi, kita harus mendengar tentang ajaran Tuhan. Karena itu hari ini, mungkin ada hal yang salah sebagai orang tua, sebagai gembala. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Sehingga benar-benar hari ini kita belajar untuk membangun satu generasi, yaitu generasi unggulan. Para keluarga, kau datang kepada Tuhan, kau berdoa kepada Tuhan agar anak-anakmu menjadi generasi unggulan yang takut akan Tuhan, yang selalu mendengar ajaran firman Tuhan, yang memiliki hikmat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk hikmat, untuk pengertian. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan
akan Engkau ku kagum. Kami dapat menerima berkat firman-Mu oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Bukan kebetulan firman-Mu Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami jemaat-Mu di tempat ini, kami menyadari Tuhan, kami sebagai orang tua yang sudah mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan, ampuni kami kalau kebenaran firman-Mu yang siang hari ini kami dapat, itu belum kami terapkan di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan kami mendidik anak-anak kami. Karena keterbatasan kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Tuhan, ampuni kami. Mungkin Tuhan kami terbatas mendidik anak-anak kami melalui kebenaran firman-Mu karena kami sibuk, karena kami bekerja, karena kami melayani, sehingga kami lupa Tuhan dengan apa yang harus kami tanamkan setiap hari untuk anak-anak kami. Mereka belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Mereka belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan dari mereka mulai kecil. Bapak, terima kasih. Kami terberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, untuk kami dapat terapkan di dalam kehidupan keluarga kami, khususnya untuk anak-anak kami yang masih Tuhan perlu dalam pimpinan Tuhan. Dan Tuhan terus berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan Tuhan untuk dapat melakukan ini semua. Karena kami tahu Tuhan, banyak hal yang kami tidak dapat dengan segala apa yang ada pada kami, baik kami sebagai seorang ayah maupun kami sebagai seorang ibu. Kami mendidik mereka di dalam kebenaran firman-Mu, tapi kami mau belajar untuk minta kepada Tuhan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami terus berdoa Tuhan untuk anak-anak kami semua, khususnya untuk anak-anak-Mu di gereja kami, baik di GBI Cibunar maupun GBI Hikmah. Mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar, mereka yang masih bangku menengah pertama maupun di SMA, maupun mereka yang sudah kuliah dan bekerja. Kami hanya minta Tuhan, anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan akan Tuhan. Menjadi generasi-generasi yang unggul di mata Tuhan. Dan mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa. Kami ingin Bapa, Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan akan terus memberkati hidup mereka, masa depan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tony Setiawan yang sudah Tuhan berkati dalam pelayanannya pagi hari untuk kami semua. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam segala tugas dan pekerjaannya, sehingga Tuhan dimanapun hamba-Mu Tuhan pakai untuk melayani, Tuhan akan selalu urapi dan berkati untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini untuk kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya,
Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita kepada para petugas. Saya persilakan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh menerima berkat daripada-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita, kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Tuhan, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam rangkaian pengumuman hari ini. Beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan tentang rangkaian Natal GBI Cibunar selama nanti bulan Desember. Untuk tanggal 7 Desember hari Sabtu akan diadakan Natal Sekolah Minggu. Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan di Kebun Binatang Ragunan. Kita akan mulai ibadah sekitar jam 7. Sedangkan kalau misalkan ada yang mau kumpul di tempat ini jam 6 pagi. Kenapa kita pagi? Karena mengingat ya kalau dari situasi dan kondisi kalau hujan itu dari siang ke sore gitu. Jadi kita mengantisipasi lebih baik dari pagi. Terus kalau misalkan memang ada waktu yang cukup bisa untuk berkeliling di kebun binatang. Kemudian pendaftaran bisa ke saya dan pembayaran pun ke saya atau melalui grup WA. Kemudian paling lambat pendaftaran untuk Natal Sekolah Minggu tanggal 27 November 2024. Bagi orang tua dipersilahkan untuk ikut, tapi harus daftar juga ya, jadi ketahuan gitu siapa yang ikut, siapa yang enggak, atau ada yang anaknya dititipin aja ke kita gitu biar kita tahu. Itu tanggal 7 Desember. Kemudian tanggal 14 Desember, hari Sabtu lagi, minggu depannya, akan diadakan Natal WBI. Jam 5 sore di Kampung Kecil Abdul Muiz. Apabila tidak ada kendaraan boleh kumpul di sini ya Tan. Jam berapa Tan? Nanti diatur kembali ya untuk kumpulnya di sini. Tetapi di tempat Kampung Kecil akan dimulai jam 5 sore. Dan untuk pendaftaran sendiri ada sebesar 100.000. Nanti bisa daftar ke Ibu Novi. Oke. Kemudian tanggal 15 Desember hari Minggu kita akan mengadakan Natal Umum Cibunar dan Hikmah jam 5 sore. Ya, jadi pagi-pagi tidak ada ibadah, kita rubah ke jam 5 sore. Kemudian pengumpulan amplop Natal paling telat tanggal 8 Desember 2024. Bisa melalui amplop yang sudah dibagikan. Kemudian diingatkan kembali tanggal 30 November kita akan mengadakan rapat umum GBI Cibunar di tempat ini jam 9 pagi. Diharapkan kehadiran saudara-saudara di tempat ini ya.
Oke, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya persilakan. Shalom. 30 November 2024 itu Raker GBI Cibunar. Saya sebagai gembala mengharapkan semua staf gembala, staf diaken dan pelayan Tuhan untuk hadir karena ada hal yang tentu yang sangat penting kita mau bicarakan. Dan terlebih untuk program-program gereja kita sepanjang tahun 2025. Kita akan bersama-sama merancang untuk pelayanan kita tahun 2025 ya. Jadi saya sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu para pelayan untuk hadir dalam Raker tanggal 30 November, hampir ngomong Maret lagi, November ya. Baik, terima kasih untuk para pelayan pagi hari ini yang sudah melayani, WL dan singer, juga para imam musik, hambanya Bapak Pendeta Tony Setiawan yang sudah melayani firman Tuhan, para pendua syafaat, penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi, juga tim multimedia. Tuhan memberkati kalian semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Saya percaya jerih lelah kalian di dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh ya, untuk 27 November itu adalah pilkada serentak seluruh Indonesia. Gunakan hak pilih saudara, pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing, khususnya yang ada di DKI ya. Pilih berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan amplop atau bansos ya. Pokoknya sesuai dengan hati nurani ya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk hadirat Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dari awal ibadah kami merasakan hadirat-Mu. Dan kami percaya setiap jemaat, setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau telah menjamah mereka, hati mereka lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu akan menjangkau setiap hati, bukan saja generasi tua, senior, tapi lebih generasi muda. Biar mereka menjadi generasi unggul, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang menerima ajaran Tuhan, dan generasi yang penuh hikmat seperti Daniel dan kawan-kawan. Sehingga itu akan menjadi identitas mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, memang generasi saat ini adalah generasi yang lemah, tetapi Tuhan, generasi anak-anak Tuhan adalah generasi yang unggul, generasi yang tangguh, generasi yang berintegritas, dan generasi yang memiliki identitas bahwa mereka pribadi-pribadi yang penuh dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, WL Singer, para imam musik. Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Tony Setiawan, dan juga para tim multimedia, penyambut jemaat,
pengumpul pundi-pundi, terlebih Tuhan para pendoa syafaat yang terus-menerus mendoakan gereja ini, mendoakan ibadah kami, dan mendoakan jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini dengan berkat yang berlimpah-limpah. Anak-anak-Mu Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, Engkau tahu dimanapun mereka berada. Yang lemah, Tuhan beri mereka kekuatan. Yang sakit, Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Yang sedang berbeban berat dan sedang menghadapi peperangan rohani yang dahsyat, kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, menopang mereka, menolong mereka dalam peperangan rohani mereka, agar mereka boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan untuk Pilkada serentak seluruh Indonesia tanggal 27 November yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menetapkan pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan setiap kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih, beri kepada bangsa kami pada saat pilkada nanti Tuhan keamanan dan ketentraman. Oh Tuhan, mungkin di saat-saat kampanye ada hal-hal yang mungkin benturan-benturan sedikit di sana sini, tetapi nanti Tuhan setelah usai pilkada, usai pemilihan, bangsa kami kembali menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang terus hidup dalam persatuan dan kesatuan dan penuh dengan damai sejahtera. Kami doakan pemimpin kami yang tertinggi, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran. Oh Tuhan, memberikan kepadanya hikmat akal budi supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik, dan Tuhan dapat mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Juga demikian Tuhan, pimpin pembantu-pembantu presiden, yaitu anggota kabinet, juga pemerintahan di bawahnya, gubernur, bupati, wali kota, dan bahkan sampai tingkat RT dan RW. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang sudah hadir hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Engkau mengerti Tuhan apa yang sedang mereka alami. Mereka yang sedang bergumul masalah ekonomi, keuangan, Tuhan Engkau memberkati. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang mungkin bergumul untuk pekerjaan, usaha mereka, Tuhan Engkau memberkati. Yang sedang dalam pergumulan masa keluarga, rumah tangga, biar juga Tuhan tolong mereka bisa keluar dari setiap pergumulan kehidupan mereka. Mereka yang saat ini datang mungkin mengalami kelemahan tubuh oleh gangguan kesehatan, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka, sehingga dalam nama Yesus mereka pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dengan kesehatan, kesembuhan dari Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak rohani kami, Om Halim dan juga Tante Halim. Tuhan terus memberi kesehatan dan kekuatan yang prima. Tuhan memberkati hamba-Mu, biar hamba-Mu terus Tuhan dapat melayani Engkau dengan maksimal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kalau semua sudah selesai, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai dan melindungi kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, celaka, bahkan maut. Kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang apapun, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan, teringat kami mendoakan Tuhan untuk setiap rangkaian Natal di gereja kami, Natal sekolah minggu, Natal WBI, Natal pemuda dan remaja, bahkan Natal umum. Kiranya Tuhan akan terus memimpin dan memberkati. Bahkan dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Tuhan, khususnya untuk
Natal umum yang membutuhkan dana 20 juta. Tuhan, kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Kami percaya Tuhan, semua nanti tercukupi oleh karena kemurahan Tuhan untuk umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu sidang jemaat kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sebab Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dengan iman segala berkat, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu memimpin, menyertai dan mengurapi engkau mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua yang taat kepadanya di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama amin. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.